Lalu memperkenalkan, nama saya Mikael Dimat dengan NIM 23101143. Pada video ini saya akan membahas tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda dalam mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan Belanda, peran tarekat para misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut ini beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama ada misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 khususnya di daerah Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Yang kedua ada pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami kemunduran. Banyaknya umat Katolik yang dipaksa pindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Poin yang ketiga adalah pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah tahun 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon atau adik Napoleon Bonaparte mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Poin yang keempat itu peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada Serikat Yesuit atau Jesuit yang aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua ada Societas Verbi Divini atau SPD, fokus di wilayah Nusantara Tenggara dan Kalimantan. Yang ketiga ada Kongregasi Misi atau CM, laris, mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Yang keempat ada Misionaris Hati Kudus, MSC, yaitu aktif di Papua dan Maluku. Poin yang kelima itu kontribusi misi Katolik. Pertama, kontribusi dalam bidang pendidikan. Mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga saat ini, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh Bruderan dan Susteran. Yang kedua dalam bidang kesehatan, pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Yang ketiga, pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Poin yang keenam adalah tantangan misi Katolik. Yang pertama ada resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC. Yang kedua ada persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Yang ketiga, interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya agama Islam yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan sosial dan misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia hingga saat ini. Demikian video kali ini dalam mata kuliah sejarah gereja Indonesia yang membahas tentang misi Katolik pada masa kolonial. Sekian video dari saya. Bye bye, terima kasih.